Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ayuhan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat sallallahu a'lam billahil. Hanya kepada Allah kita pantas mengaturkan puji-puji serta syukur dalam yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya tanpa pandang kasih, sayangnya tanpa pandang sayang. Seluruh makhluk ini merasakan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah orang yang bukan maksiat sekalipun Allah memberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan dari Allah. Apalagi orang-orang yang dalam kolbunya masih ada magnet untuk merasakan rahmat Allah, yaitu iman. Karena itu sungguh sangat naif jika kita mengaku beriman tapi tidak pernah merasakan untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena dia tidak pandai untuk merasakan kenikmatan dari Allah, dan dia belum bisa mensyukurinya. Maka yang dia rasakan adalah bukan kesenangan di dalam hidup ini, tapi berputar di dalam siklus susah, senang, sesel, dan lain-lain. Ada apa sebetulnya dengan dunia itu? Karena itu maka pada hari yang cukup berharga ini, marilah kita jangan lupa untuk satu saja mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga disampaikan kepada manusia yang kalau tidak melalui pintu manusia ini, demi Allah manusia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Muhammad adalah pintu untuk mengenal Allah. Tanpa mengenalnya maka kita tidak akan mengenal pencipta kita. Dan bulan ini adalah bulan yang merupakan kesempatan untuk lebih berakrab mengenali manusia yang satu itu, meskipun sudah jauh dari segi geografis dan waktu, tapi kita diberi alat untuk tetap senantiasa menyambungkan kehidupan kita kepadanya. Siapakah itu? Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berwasiat kepada semua yang hadir, marilah kita sama-sama menjaga barang yang berharga yang membuat kita dihargai oleh Allah, beda dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu iman, Islam, dan takwa. Keberadaan iman, Islam, dan takwa ini tidak bisa kita cek seperti kita memiliki uang. Uang bisa kita cek jumlahnya, kalau ada di dalam saku bisa kita raba, kalau ada di dalam rekening bisa kita lihat jumlah saldonya. Tapi iman di dalam dada sangat sulit untuk dideteksi. Anehnya terhadap barang yang sulit untuk dideteksi itu dengan sombong kita merasa bahwa masih ngerasain. Berbeda ketika kita tidak memiliki uang. Ketika uang itu habis, begitu gelisahnya manusia. Tapi begitu imannya loncat di dada, jangankan gelisah, tahu imannya itu berkurang saja tidak. Padahal ketika dia meninggal, bukan duit yang dibawa. Kalau duit dan harta yang dibawa, cek ketika ada mayat yang meninggal. Apakah ketika ada mayat yang meninggal setelah dikafani itu, cek kain kafannya apakah ada sakunya. Kalau ada yang membungkus mayat, lalu kemudian di kain kafannya itu ada sakunya, saya kira itu harus dipertanyakan. Kenapa? Saking tidak boleh membawa bekal apa-apanya ketika kita pulang ke alam kubur. Yang dibawa itu apa? Barang yang sekarang ini tidak nampak, dan itu tidak pernah kita raba, tidak pernah kita cek.
Ya, karena itu maka hari Jumat itu sebetulnya adalah salah satu hari yang harus kita cek apakah iman kita masih ada atau tidak. Ciri iman masih ada, rohaninya bangkit. Kalau rohaninya bangkit, maka aktivitas jismani itu tidak berpengaruh. Salah satu ciri aktivitas jismani tunduk, sare, nunutah. Maka ketika hari Jumat dipakai kesempatan hanya untuk sare, tunduk dan nunutah, pertanyaan iman. Kenapa? Karena inna yaumal jumati sayyidul ajal. Hari Jumat itu rajanya hari. Karena istimewa, maka berdoa di hari Jumat dan detik-detik pada masuk sholat Jumat itu sangat sakral, sangat luar biasa. Yang kedua, wahidul fuqara wal masakin. Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan orang miskin. Mohon maaf, jangan pernah tersinggung ketika Allah menyebut kita itu fakir dan miskin, karena fakirnya diksi dari Allah yang digunakan dari Al-Quran berbeda dengan kata fakir yang disebut oleh tetangga kita. Kalau kita disebut fakir oleh tetangga kita, itu pasti sinis dan kita orang melarang. Tapi kalau fakir disebut oleh Allah, tidak serendah itu. Bahkan ada orang yang dia itu kaya luar biasa, tapi kalau ada imannya, dia merasakan fakir. Artinya fakir itu butuh. Maka siapapun orang yang meskipun hartanya berlimpah, dia senantiasa butuh kepada Allah. Itu yang dimaksud fakir oleh Allah. Yang lucu, udah hartanya fakir, ke Allah butuh. Hari Jumat dilalamakan yang ada hanya memindahkan tidur siang, dia tidak tahu bahwa hari Jumat itu adalah haji dan umrohnya orang-orang fakir. Kita mau haji susah sekarang, umroh juga susah. Tapi kenapa kau masih maunya hari Jumat itu dianggap sebagai tempat untuk tidur siang? Manusia macam apa ini? Dia adalah orang-orang yang dia tidak tahu tentang apa yang Allah buka pada hari Jumat itu. Karena itu maka khotib berwasiat kepada semua yang ada, cek iman kita untuk senantiasa kita jaga. Dan iman ini adalah barang yang berharga di dunia sampai kepada akhirat, hanya bentuknya berbeda dengan uang. Uang bisa kita cek keberadaannya, sementara iman dan takwa hanya rasa yang bisa kita cek. Jemaah rahimakumullah. Di awal tadi kita sebut bahwa bulan ini adalah awal yang masuk di bulan untuk mengontrol seberapa besar kecintaan kita kepada manusia yang akan kita cari nanti di yaumul kiamat. Karena kita butuh syafaatnya. Sesuatu akan mensyafaati jika ada tanda-tandanya. Pak RT akan mensyafaati warganya. Kalau dikenal warganya itu sebagai warga RT itu. Tapi kenal saja kepada RT-nya tidak. Giliran pembagian sembako dan lain-lain, dia pengen kebagi. Mana mungkin uang RT-nya aja kadang tahu. Di akhirat lebih ngeri lagi. Kita tidak mungkin minta syafaat kepada nabi-nabi yang lain, karena nabi yang lain juga tidak bisa memberikan syafaat kepada umat yang lain sebelum diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu nabi akhir zaman, tetapi ternyata dia menjadi penghulu para nabi. Maka ketika umat-umat nabi terdahulu meminta syafaat kepada nabinya, apa jawab para nabi tersebut? Aku bisa memberikan syafaat kepada engkau sebelum penghulu nabi itu mengizinkannya. Siapa yang menjadi penghulu nabi yang dimaksud oleh para nabi tersebut? Ternyata nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, pertanyakan kepada diri kita, seberapa kenal kita kepada nabi? Karena kenalnya kita menimbulkan cinta. Bukankah ketika bapak mencintai istri bapak berawal dari kenal dulu? Dari kenal dan tahu, lalu kemudian jatuh cinta. Kita kepada Rasulullah Muhammad, namanya selalu diucapkan di dalam sholat, itu pun kalau sadar. Karena kalau enggak, banyak orang yang tidak sadar dalam kondisi sholatnya tidak memelihara kesadaran. Yang ada adalah bagaimana dia hanya mengikuti gerakan, mengikuti bacaan, sampai dia tidak tahu di jam dan detik keberapa dan dalam posisi seperti apa menyebut nama yang satu. Bahkan ketika di dalam tahiyat saja nama yang satu itu tidak tersebut, berarti tahiyatnya lewat. Apa yang harus terjadi? Tambah sholat. Saking pentingnya bersolawat kepada manusia yang satu itu. Yang kedua, mohon untuk dikoreksi seberapa jauh kita mengenal manusia yang satu itu.
Karena kita ingin diakui oleh beliau ketika di akhir zaman nanti. Maka jangan pernah main-main untuk 1 bulan ke depan. Coba perlihatkan seberapa jauh kita mengenal manusia yang satu ini. Atuh tebulu dange da bulu dange bitakeun. Ci atuh maca-maca sirah nabawiyah. Teu maca sirah nabawiyah ge atuh hadir di tempat-tempat majelis yang di majelis itu dikumandangkan nama manusia yang satu itu. Sholawat tara, sholat tidak dengan kesadaran, muludan dibid'ahkeun, di akhir yang diaku umat Nabi. Mendekati umat. Ini harus kita koreksi tentang kecintaan kita kepada manusia yang satu itu. Maka hati-hati Pak, di bulan ini saya ingatkan, coba orang yang bisa meneladani Nabi sebagai uswatun hasanah, syaratnya hanya 3. Tadi disebut di dalam muqaddimah atau muqaddamah khutbah ini bahwa Rasulullah itu sudah pasti sebagai uswatun hasanah. Bagi siapa? Jawabannya di ayat lanjutannya. Rasul sebagai uswatun hasanah hanya akan menjadi tauladan kepada manusia yang memiliki 3 ciri. Pertama, liman kana yarjullaha, yang kedua wal yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsiran. Rasul akan menjadi uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang manusia yang cantolan hidupnya, harapan hidupnya hanya kepada Allah saja. Kebanyakan dari kita, Allah dijieun tukang jaga gawang. Setelah kita babak belur, berusaha menurut logika, nafsu, dan kesombongan kita, sudah tidak menghasilkan apa-apa, baru datang kepada Allah. Begitukah orang yang yarju kepada Allah? Yarjunya apa? Tanya sama diri sendiri. Boga duit, boga harta, bekal cukup, jam-jam, boga duit, boga harta. Sarek pakai, hari Allah di kamana. Dan itu kenyataan. Maka yang pertama saja rukunnya sudah gugur. Kenapa? Karena harapan hidup kita harta, tahta, wanita, dan lain-lain tentang urusan duniawi. Sadar-sadar ketika baik karena boeh nage geus teu dikaputan pakai saku. Artinya tidak ada yang bisa dibawa. Apakah itu? Yaitu tadi tentang kecintaan kepada Allah, harapan hidupnya hanya Allah. Maka mulai sekarang dahulukan Allah dalam hidup Bapak. Allah akan mendahulukan. Jangan jadikan Allah sebagai pemadam kebakaran yang dipanggil ketika sudah kebakaran. Rezeki Bapak kebakaran, rumah tangga kebakaran, hidup sudah kebakaran, baru panggil Allah. Telat Pak, telat. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Kalau seluruh jamaah saya tanya, yaumil akhir itu kapan? Yaumil akhir itu kapan? Pasti selalu menjawab nanti. Hidup itu hanya 3 Pak. Kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin sudah kelewat Pak. Besok saja kita nggak tahu. Yang jelas itu hari ini. Maka kalau begitu yaumil akhir itu hari ini Pak. Nah isuk macam apa? Wah Bapak gentong ning Jumat yang akan datang. Wah isukan geus ini dia. Jadi jangan mentang-mentang yaumil akhir itu nanti. Yaumil akhir itu kini, sekarang, dan di sini, karena besok kita tidak pernah tahu. Maka kalau Bapak sudah sadar bahwa hari ini adalah yaumil akhir dan Bapak jadikan setiap hari itu adalah yaumil akhir, Bapak tidak akan menyia-nyiakan hidup hatta sehelak nafas saja. Karena nafas hanya ada 2, nafas hidup dan nafas mati. Lah, orang nafas kan disebut hidup? Enggak, nafas itu ada 2, ada nafas hidup, nafas mati. Nafas hidup yang setiap keluar ke dalamnya senantiasa mengingat Allah. Dan nafas mati adalah yang diantara masuk keluarnya nafas tidak pernah nyantol dengan Allah. Sedangkan nafas itu nanti diberikan oleh Allah, maka Allah akan memperhitungkannya. Berapa nafas yang sudah Bapak keluarkan? Dan berapa helaan nafas antara keluar dan ke dalam dipakai untuk mengingat Allah? Tunggu tanggal mainnya, Bapak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, itu baru nafas. Karena Allah itu setiap saat nafas menghembuskan nafasnya. Dan karena hembusan nafas dari Allah, kita bisa keluar, masuk, keluar, masuk. Sadar enggak? Kalau misalnya nafas yang keluar, kata Allah, hei nafas, jangan balik lagi sama orang itu. Mau apa? Maka hati-hati dengan nafas saja. Itu apakah yang disebut dengan istilah
zikir nafas. Keluar Allah, ke dalam Allah. Atau tidak disebut Allahnya, tapi domirnya hu Allah. Dari kata huwa Allah, huwa Allah. Maka ahli zikir sering dia mengkonversi supaya nafasnya itu menjadi hidup, keluarnya itu adalah hu, ke dalamnya Allah. Allahu Allah. Begitu narik, begitu keluar Allah. Apa dua-duanya? Allah, 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 Allah. Pernah berpikir? Dan itu jangan dianggap enteng. Karena ketika Bapak mengeluarkan yang pas terakhir, tidak diikuti oleh nama yang satu itu, hati-hati nyawa Bapak keluar, larinya kemana? Itu Bapak. Yang ketiga, orang yang akan bisa mencontoh Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ternyata di ujung ayat itu wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasulullah akan menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang harapan hidupnya senantiasa Allah dijadikan sebagai cantolan, wal yaumal akhir, dan memiliki kesadaran bahwa hidup itu senantiasa ada akhirnya, dan yaum yang akhir itu tidak lain hari ini karena besok kita belum tahu. Dan yang terakhir wa dzakarallaha. Kenapa? Punten Pak, zikir itu ada 4 tingkatan maknanya. Dalam tingkatan syariat atau sehari-hari, zikir itu ya apa saja kalimatnya, yang penting membuat eling kepada Allah. Maka orang yang seperti ini tingkat pengetahuannya, dia akan mengatakan, dikir mah dikir, subhanallah, dikir, alhamdulillah, dikir. Bahkan itu perlu diucap, itu penting mah eling, kalau itu berarti eta. Emang mana dikir hanya itu? Maka ada dikir. Nah, tingkat yang disebutkan di dalam hadis bahwa seluruh dikir itu memang afdal, tapi afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat Quran surat Muhammad. Alhamdulillah dikir, Allahu Akbar dikir. Tapi Quran dan Nabi sendiri mengatakan bahwa dikir yang terabdul itu la ilaha illallah. Bukti keabdalannya apa? Silahkan. Ketika sakaratul maut, apakah akan membaca juz ke-30? Ketika dia sakaratul maut, ini Pak, silahkan. Kalimah apa yang harus dituntunkan? Lakinu nah itu karena la ilaha illallah mani lulucon deui. Karena meninggalnya itu dalam ujung yang baik yang disebut husnul khotimah jika nafas terakhir keluar dengan kalimat yang satu itu. Pak, jangan anggap enteng kalimat yang satu itu. Bagaimana dia bisa la ilaha illallah kalau sehari di tingkat thariqah zikir itu ada metodenya. Apakah itu afdalul dzikri la ilaha illallah? Di tingkat hakikat makna zikir itu luar biasa. Ternyata seluruh ibadah yang ada di dalam rukun Islam enggak ada nilainya kalau enggak yang satu itu ada. Akim sholat, dirikan salat untuk apa? Haji, Allah menciptakan sa'i, umroh, jumroh, itu disebut liiqamatil dzikrillah. Maka hati-hati puasa yang gak ada dzikirnya, sholat yang gak ada dzikirnya, haji yang gak ada dzikirnya, semuanya hanya wisata spiritual saja. Dan di tingkat makrifat, bagaimana manusia mengenal kesadarannya itu hanya yang satu itu, la ilaha. Pernah anggap enteng pemahaman tentang dikir? Yang selalu dianggap enteng adalah dikir mandikir itu kudu begituan. Bahkan bukan dikir dianggap orang-orang yang sesat, wah dikir mandikir begituan. Awas dulu yang ahli padikiran. Ketika meninggal bapak-bapak apa
Maka hati-hati dengan kalimat yang satu itu. Tiga rukun ini harus ada. Yarjullah, ini Bapak harus melatih itu. Kalau nggak ada, maka tahun-tahun berikutnya hanya akan menjadi manusia yang kosong kelompok untuk mencintai Nabi, yang ada hanya di pikiran dan hanya di mulutnya. Tidak tertarik, terbawa kepada sesuatu hasanahnya Nabi. Yang ada Nabi itu hanya nama, hanya legenda, hanya disebut di dalam sholat, tapi tidak pernah ada di dalam qaulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna Allah. Karena itu maka jangan pernah sia-siakan waktu. La tasubbu dan bagi Allah. Jangan pernah main-main dengan waktu, karena waktu itu punya Allah. Jangan menganggap karena kita masih bisa berjalan, umur kita masih panjang. Jangan menganggap bahwa kita masih bisa ke masjid, iman kita masih ada. Jangan menganggap bahwa takwa itu masih melekat di dalam dada karena kita masih sholat. Siapa tahu sholat kita itu ternyata adalah sholat yang makbul di hadapan Allah. Karena sholat yang makbul hanya akan melahirkan satu magnet yang ketika masuk kepada bulan Maulid itu, bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah, senang urusan pribadi Bapak dengan Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai manusia yang satu itu? Karena dialah pintu menuju Allah. Sampai di dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha mencintai Allah, cintai aku. Maka mencintai Rasulullah jangan hanya di mulut, lip service, buktikan dalam amal yang Bapak dan lain-lain. Maka bulan ini, sekali lagi, sebulan ini, Pak, bulan Maulid ini adalah bulan untuk mengasah bagaimana kepekaan spiritual kita untuk mencintai manusia yang satu itu. Bagaimana pas dari setan gepeng, setan gepeng itu apa? Saya sebut setan gepeng itu akan dihisap. Coba dengan setan gepeng itu jangan hanya scrolling yang lain. Buka sejarah Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Tahu nggak dihisap itu waktu itu habis sama setan gepeng. Tapi kalau itu dipakai untuk membaca sirah Nabi, paling tidak mendengar ceramah yang terkait dengan keagungan Muhammad, itu salah satu bukti amal ibadah untuk menyambut Maulid ini. Tidak perlu rame-rame, tidak perlu pasang kue, tidak perlu nunggu untuk ngayakun buludan. Kenapa? Karena itu adalah hak pribadi Bapak dan Rasulullah. Semoga Allah masih memberi kesempatan kepada kita dengan hidup yang sisa ini, Allah menunjukkan kecintaan kita kepada manusia yang satu itu. Ya, di dalam hati kita, minimal kita latih 1 bulan ini untuk 11 bulan yang akan mengambangkan diri kepada Allah, bersolawat kepadanya agar kita senantiasa hati kita bertauhid kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa barik amin ya rabbal alamin. Wa maghfir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hajat Tuhan awil qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta Allah bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa anfa'na minal balagil mubrak innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa